Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah walaupun jemaat ada di rumah saja. Dan Minggu hari ini kita akan menyelenggarakan ibadah penutupan bulan seni gerejawi dan peringatan hari ulang tahun ke-26 Gereja Kristen Jawa Bekasi. Namun Bapak Ibu, sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah saya ingin menyampaikan inti sariwarta gereja yang demikian. Yang pertama, tentang pendeta perbantuan untuk GKJ Bambu Kuning. Berdasarkan permohonan GKJ Bambu Kuning serta keputusan sidang ke-28 GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur, Majelis GKJ Bekasi mengutus Pendeta Octavianus Heri Prasetyo Nugroho MSI sebagai pendeta pembantuan bagi GKJ Bambu Kuning. Pendeta Octavianus Heri Prasetyo Nugroho akan membantu pelayanan di GKJ Bambu Kuning. Oleh karena Pendeta Kukuh Purwidianto SSI akan menempuh studi lanjut di Fakultas Teologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta mulai bulan September tahun 2021. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Kemudian warta yang kedua, mekanisme pembantuan pelayanan Pendeta Kolonel Dr. Andes Harold A.J. MPDK selaku pendeta pelayan khusus Sinode GKJ di TNI Angkatan Darat dari purna tugas kedinasan tahun 2021 sampai dengan ibadah emeritasi tahun 2023. Dalam rangka mengisi rentang masa 2 tahun dari purna tugas kedinasan di TNI Angkatan Darat sampai dengan ibadah emeritasi, Majelis GKJ Bekasi menyusun mekanisme pembantuan pelayanan atau MPP Pendeta Kolonel Dr. Andes Harold E.A.J. MPDK guna membangun sinergi komunikasi, relasi, serta pelayanan yang baik antara majelis, para pendeta jemaat, serta pendeta pelayan khusus di GKJ Bekasi dan dapat ditinjau kembali menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Iya, senang ya. Senang kita Tuhan sangat baik sama kita. Tiap hari kita bisa melihat matahari bersinar terang menyinari kita semua. Yuk, sekarang kita pujikan nama Tuhan. Kita berdiri, kita mau menyanyikan matahari bersinar terang. Ayo berdiri. Yuk, bawa persembahan kita akan berikan kepada Tuhan. Kita akan doa persembahan yang akan dipimpin sama teman kita, Anta. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Dan mekanisme selengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membaca pada warta gereja minggu ini yang telah tersedia. Demikian intisari warta gereja yang dapat kami sampaikan, dan untuk selengkapnya jemaat bisa membaca dari warta gereja yang telah didistribusikan oleh majelis maupun pengurus kelompok. Dan ibadah pada minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Kartini Astuti MSI. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Duh Gusti, sinaosa kita kathah nggindhong sengsara, raos tan jenjem, manah kebak panalongso ing batos hamung Wulandara, kebak gegayuhan kang maneka warna. Ulurna astamu, sambata mring Gusti Allah, sirepen kekarepanmu kang candala, usapen dadamu amrih lejaring wardaya. Merga Gusti tansah pirsa lan mirsani, ora-orane Gusti bakal tega, mesti bakal paring mukjizat ingkang yekti. Ing manah kita sungkawa, tanpa margi tinarbuka, tan wonten wekdal napak telat lumampah. Paduka ora nate mblenjani, nuhoni sedaya janji,
mring kita kang ngestoni saben ing yekti. Paduka pirsa, paduka peduli sedaya ingkang kita lampahi. Paduka pirsa, paduka peduli sedaya ingkang kita alami. Ingkang paduka angeni amrih kita ngugemi ngantos dumugi mukjizat yekti. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan dengan semangat hati yang bergelora dan mengaku bersama dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kini terimalah salam dari Tuhan. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku kira karena Yesus yang mati, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya jiwaku sedang muliakanlah Tuhanku. Haleluya, bergema Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agarnya terkasih Kristus Tuhanku. Apinya jiwaku sedang muliakanlah Tuhanku. Haleluya, bergema Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Allah sumber kekuatanku. Firman Tuhan di dalam Roma bab 15 ayat 13, demikian bunyinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari manakah sumber kekuatan kita menjalani hidup yang penuh warna ini, jemaat? Tidak lain dan tidak bukan hanya dari Roh Kudus. Serta dari manakah limpahan sukacita dan pengharapan kita? Tentunya juga dari Roh Kudus. Jemaat, marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan kidung pujian yang berjudul Bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku
kan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari seperti dok menari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan panjang kita tempuh bersama. Suka dan duka datang silih berganti. Pandemi masih mengikuti langkah kaki. Sanggupkah kita terus bersehati, menapaki jalan dan tak pernah berhenti? Sumeleh, sumarah, sumende, tetek atine, kuat kapita dosane, iku kuncine. Mari kita pujikan hatiku percaya dengan dimedle pitados ing Gusti. Waktu aku kesasar lumaku, waktu aku ora ngerti kersomu, nanging tetep ngugemi janjimu. Pengarepanku among Gustiku, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita menghadap Allah di dalam doa sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersama kami menyatukan hati ya Tuhan, datang menghadap Engkau, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami, untuk cinta kasih yang Kau nyatakan bagi kami semua. Hari ini kami boleh bersama-sama datang menghadap Engkau, sekiranya Engkau memberkati kami, dan kami ingin mendengarkan sabda-Mu, urapi setiap kami, tuntunlah kami ya Allah, sehingga sabda firman-Mu sungguh-sungguh membawa rema bagi kami, di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, kiranya Engkau urapi dan Engkau berkati, layakkan kami untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu kali ini, pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Wahyu, bab 2, pasal ayat 1 sampai ke 7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita di rumah masing-masing bersama dengan keluarga merayakan hari sukacita ibu bapak dan saudara, yaitu apa? Ulang tahun GKJ Bekasi yang ke-26. Jadi ulang tahun GKJ Bekasi yang ke-26. Usia yang matang, usia yang siap untuk berkeluarga begitu. Nah, itulah GKJ Bekasi, usia yang memang dipakai oleh Allah semakin matang untuk melayani Tuhan. Nah, adapun tema di ulang tahun kita hari ini adalah Keep on Fire.
bagaimana kita diajak terus menyala dalam hidup kita. Nah, dalam menyala itu Bapak Ibu dan Saudara, apakah Bapak Ibu semua sehat? Bapak Ibu baik-baik saja? Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, di ulang tahun saya harus menyapa Ibu Bapak semuanya yang ibadah di rumah masing-masing. Marilah bersama-sama saat ini kita boleh sukacita merayakan ulang tahun kita dengan apa? Menjaga nyala kita. Supaya hidup kita terus menyala. Keep on fire dalam hidup kita. Nah, untuk terus menyala, yaitu semangat hidup kita, itu bukan perkara yang mudah. Misalnya saat kita sudah mencapai apa yang kita harapkan, bisa membuat semangat kita turun, redup. Karena apa? Toh juga semuanya sudah dimiliki. Apa yang diharapkan sudah tercapai. Juga saat menghadapi berbagai tantangan atau terpaan hidup, masalah, maka bisa juga membuat semangat hidup kita menjadi pudar. Karena kita katakan, aduh berat banget ya masalah saya. Sehingga semangat kita menjadi loyo Bapak Ibu dan Saudara. Ada juga saat kita tidak menyukai sesuatu. Tetapi kita harus bertahan di dalam keadaan tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Saat memang kita nggak suka dengan keadaan itu. Tapi kita harus bertahan. Apakah semangat kita bertahan terus? Ataukah menyala luar biasa? Atau harus berhenti dan padam saat itu juga? Saudara-saudara, penulis Wahyu sedang memuji jemaat di Efesus. Yaitu para utusan dari jemaat Efesus. Kita melihat bagaimana penulis dalam pujiannya itu. Namun terlebih kita melihat identitas. Siapa sih yang awal kita mau melihat identitas sang pemberi firman? Kalau kita katakan, kalau kita lihat bersama, di Efesus pasalnya yang kedua, yang kita baca dari ayat pertama sampai yang ke-7 tadi. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Siapa sih yang pemberi firman itu Bapak Ibu dan Saudara? Yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya yaitu Kristus yang memegang seluruh jemaat di tangannya. Yang berjalan di antara ke-7 kaki dian emas, yaitu Kristus yang tidak pernah lelah berkarya di tengah jemaat. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu jerih lelah para utusan dari para jemaat di Efesus. Bagaimana mereka dalam ketekunannya melayani Tuhan. Di dalam perjuangan yang tidak pernah berhenti. Keberaniannya, bahkan penderitaan yang ia alami. Bahkan saat di mana mereka tidak sabar dengan orang-orang yang jahat. Mereka tidak senang berhadapan dengan para pendusta yang menyebut dirinya rasul. Tetapi ia tetap sabar dan sungguh-sungguh menerima mereka. Berani untuk menderita di dalam nama Tuhan. Di situ dikatakan ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian.
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pujian itulah yang diberikan kepada para utusan dari para jemaat di Efesus, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, yang di dalam kategori bisa dikatakan tidak mengenal lelah. Bagaimana ia terus menyala dalam semangat hidupnya, dalam melayani, dalam memberikan dirinya, di dalam penderitaan sekalipun, mereka tetap menyala. Nah, di usia 26 tahun ini Bapak Ibu dan Saudara, apakah semangat pelayanan kita tetap menyala? Apakah semangat hidup kita untuk orang lain juga tetap menyala? Apakah gereja kita yang harus keluar untuk memberitakan kabar sukacita terus menyala dalam karyanya? Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini ketika kita sedang berhadapan dengan COVID, di mana kita harus peduli dengan mereka yang terkena COVID, apakah di tengah-tengah rasa takut itu semangat kita untuk menolong mereka juga masih menyala? Saat diri kita sendiri di antara umat GKJ Bekasi yang terkena COVID, tetapi juga harus menemani mereka yang terpapar COVID. Apakah semangat itu juga tetap menyala dalam diri kita? Apakah ada kerinduan yang besar untuk tetap menemani mereka? Saudara, saat persembahan gereja menurun begitu ya di masa-masa pandemi, tetapi kepedulian untuk jemaat, kepedulian untuk masyarakat, kepedulian untuk lingkungan sekitar, kepedulian di mana kita mewartakan kabar sukacita tentang Allah. Dalam keterbatasan itu, apakah semangat pelayanan kita masih tetap menyala? Di saat kita sudah hati-hati banget menjaga protokoler, malah harus melayani mereka yang terpapar, bahkan mereka yang tidak mau untuk menggunakan prokes dengan baik. Apakah kita juga masih menyala? Saat kita sudah dengan berbagai cara untuk melayani, baik kita sebagai pengurus kelompok, majelis gereja, pengurus komisi, kita semua aktivis gereja, bahkan jemaat yang rindu untuk melayani, memberikan hidup tanpa melihat apa yang sudah kita lakukan, tanpa kita memperhitungkan apa yang sudah diberikan untuk mereka, untuk gereja, untuk banyak orang. Lalu cercaan demi cercaan itu datang. Lalu kita dikatakan bahwa melayani kok kayak gitu. Apakah dalam keadaan itu pun semangat melayani kita tetap menyala? Di saat kita para Satgas COVID GKJ Bekasi yang juga pontang-panting kesulitan mencari obat, mencari vitamin, alat-alat yang dibutuhkan, bahkan sempat berusaha untuk cari obat ngecer di tempat-tempat Indomaret, Super Indo dan seterusnya itu Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ketika ada jemaat yang mengatakan sebenarnya ini melayani enggak sih? Sebenarnya gereja ini sungguh-sungguh mau peduli terhadap jemaat yang terpapar enggak sih? Ibu, bapak, dan saudara, dalam situasi itu pun apakah kita bisa katakan bahwa pelayanan kita tetap menyala? Hari ini, di usia kita yang ke-26, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah
kita masih bisa tersenyum lebar saat orang yang kita layani itu mendukakan hati kita. Saat orang yang kita layani itu lalu katakan bahwa kita tidak sungguh-sungguh dalam melayani. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ulang tahun ini kita diajak untuk melihat kedalaman diri kita, semangat kita untuk memberi diri dalam hidup kita, untuk melayani Allah. Apakah sampai saat ini, di usia 26 tahun ini, kita tetap teguh berdiri dan kita mau katakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita merayakan ulang tahun dengan sukacita. Apapun mungkin yang kita terima dalam kritikan-kritikan untuk semangat melayani. Atau apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Mungkin banyak peristiwa yang tidak kita inginkan. Yang membuat semangat hidup kita melemah. Yang membuat semangat hidup kita redup. Hari ini kita diingatkan kembali. Bagaimana terus kehidupan kita harus menyala. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara. Dalam keadaan apapun. Situasi seperti apapun. Dalam bahkan masa pandemi yang membuat kita juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Takut-takut gimana begitu ya. Tetapi kita diajak. Apakah gitu ya. Semangat kita tetap menyala. Dan kita diajak seperti pujian. Pujian yang diberikan kepada para utusan dari jemaat Efesus. Di mana penulis Wahyu dikatakan dengan jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah saya baca tadi. Saya akan ulang kembali dan ini menjadi permenungan kita bersama di ulang tahun kita pada saat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu semua yang terkasih, mari di ulang tahun 26 ini kita disegarkan kembali. Kalau semangat pelayanan kita, semangat hidup kita mulai redup, kita mulai merasa lelah dengan masalah-masalah yang terjadi atas kita, pandemi yang kita alami saat ini, membuat kita lelah, membuat kita bosan, membuat kita merasa bahwa aduh aku capek sekali. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, keep on fire. Kita diajak terus menyala dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kebenaran. Gloria, bisa Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Bisa Tuhan ditinggikan
Mari bersama-sama kita menyanyikan Mars GKJ. Bersama
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Bapa di surga, karena kasih dan rahmat-Nya saat ini kita bersama-sama boleh menikmati berkat Tuhan yang tidak ternilai. Bersama-sama kita boleh bersukacita merayakan ulang tahun yang ke-26 GKJ Bekasi. Semula kita semua merancang dan berharap bisa merayakan ulang tahun gereja kita dengan meriah di gedung gereja. Tetapi Tuhan ternyata mempunyai rencana yang lain. Tidak seperti yang kita rencanakan. Pandemi COVID-19 belum juga lenyap dari muka bumi ini, juga termasuk di Bekasi. Sehingga segala yang berkaitan dengan kerumunan, tatap muka, ditiadakan demi terciptanya masyarakat yang sehat. Pandemi merubah tatanan kehidupan kita, merubah pola kebiasaan termasuk dalam hal beribadah di gereja. Saat ini kita semua melakukan ibadah secara online, live streaming, dengan mengandalkan teknologi yang pada akhirnya menjadi kebiasaan baru menuju gereja digital. Kita semua bisa melakukan aktivitas ibadah formal hari Minggu, tidak harus datang ke gedung gereja. Kita cukup dari rumah masing-masing dapat bersekutu dengan anggota jemaat yang lain, menerima pengajaran firman Tuhan. Di era digitalisasi, menghilangkan sekat ruang dan waktu dalam menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan teknologi digital, dengan gerak cepat, kita dapat melakukan pelayanan kita bergereja sesungguhnya, yakni melakukan aksi nyata dalam membantu sesama yang membutuhkan. GKJ Bekasi hadir dan dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Sejalan dengan tema HUT GKJ Bekasi kali ini, menghidupi persekutuan, biarlah roh kami menyala-nyala, terutama dalam melayani sesama. Selamat ulang tahun GKJ Bekasi, semoga kehadirannya membawa berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada sesepuh-sesepuh pendahulu kita yang telah berbuat banyak untuk berdirinya persekutuan dalam wadah GKJ Bekasi. Kepada Bapak Pendeta Emeritus Wandi Marto Utomo yang telah meletakkan fondasi berjemaat yang kuat di GKJ Bekasi. Kepada seluruh ministerium GKJ Bekasi yang sudah membangun dan menumbuhkan keimanan di jemaat, sehingga semakin nyata kehadiran GKJ Bekasi di tengah-tengah masyarakat. Kepada seluruh majelis dan aktivis dan jemaat GKJ Bekasi yang telah bersinergi membangun persekutuan yang sehat, kuat, dan bermartabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami
kasih, selamat ulang tahun. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama datang pada Tuhan dan kita bersama-sama untuk menghadap Allah di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh merayakan hari ulang tahun gereja kami. Kami merayakan 26 tahun pemeliharaan Tuhan. 26 tahun Engkau pakai kami untuk terus berkarya di dalam kami melayani Engkau. Tuhan ampuni jikalau dalam pelayanan kami banyak hal-hal yang tidak berkenan. Kiranya Engkau terus memberikan semangat yang luar biasa. Terus dalam pelayanan kami menyala, semangat hidup kami terus menyala dimanapun kami berada. Situasi apapun yang sedang kami hadapi dan kapan itu pun biarlah kami terus menyala dalam hidup kami. Tolonglah Tuhan seperti Roh Kudus yang terus menyala, yang tidak pernah meninggalkan kami. Demikian semangat hidup kami terus menyala dalam situasi apapun. Engkau berkati GKJ Bekasi di usia yang ke-26 tahun. Usia dewasa, usia matang, yang sungguh siap dipakai Allah terus keluar untuk memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang. Biarlah GKJ Bekasi terus Engkau pakai ya Allah untuk melayani Engkau, untuk bisa dirasakan banyak orang di sekitar kami. Berkati kami semua di dalam memaknai ulang tahun ke-26 ini ya Allah. Biar kami semakin cinta untuk gereja kami semakin melayani. Kami mau memberi diri melalui GKJ Bekasi untuk melayani Tuhan. Ya Allah, perkenankanlah kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, umat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang bergumul dalam ekonomi mereka, di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam kerinduan mereka mendapatkan momongan, dalam mendidik anak-anak mereka, dalam komunikasi suami, istri, maupun keluarga mereka. Tuhan, tolonglah Engkau curahkan berkat-Mu untuk keluarga-keluarga kami. Kau urapi dan Kau memberikan pembentengan untuk setiap keluarga kami. Engkau membuka tingkap-tingkap surgawi, memberkati setiap keluarga kami, ya Allah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus Engkau urapi, Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Engkau jamah dengan kesembuhan yang dari Engkau. Karena kami percaya bahwa kesembuhan milik Tuhan. Dan kami memintakan saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Yang sakit lama maupun baru, yang COVID maupun tidak. Mereka yang berjuang dalam sakit mereka, Tuhan Kau berikan kesembuhan, kekuatan, dan penyertaan-Mu yang luar biasa untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam studi mereka, anak-anak kami, Engkau berkati mereka. Engkau membukakan jalan masa depannya, di dalam meraih cita-citanya, dan biarlah Tuhan menjadi satu-satunya andalan mereka. Ya Allah kami yang di surga, Allah yang kudus, kami mau taruh ya Allah, seluruh kehidupan saudara-saudara kami, yang sedang bergumul dalam kehidupan pribadi mereka, pekerjaan mereka, kelompok mereka, persekutuan mereka, Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau berkati Indonesia dalam penanggulangan COVID. Para pemimpin bangsa kami, garda utama di dalam penanggulangan COVID, Engkau berkati mereka. Sehingga setiap keputusan, setiap apapun tindakan yang dilakukannya, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kesejahteraan rakyat bersama. Biar damai sejahtera Engkau curahkan untuk Indonesia, kasih-Mu Engkau nyatakan untuk Indonesia, dan berkat-Mu terus Engkau limpahkan untuk Indonesia. Sungguh Tuhan kami mau taruh bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Juga setiap jemaat yang saat ini Tuhan ada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau curahkan berkat-Mu untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan doa permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami Tuhan yang kami naikkan, kami panjatkan.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya undang bangkit berdiri. Mari kembali kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan melalui scan barcode yang terpampang di layar, atau juga bisa melalui rekening yang sudah disiapkan oleh GKJ Bekasi. Firman Tuhan yang akan melandasi di dalam kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-8 yang demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bersamaan dengan kita memberikan persembahan, kita juga akan ungkapkan rasa syukur kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian syukur Kidung Pasamuan Jawi 157 bait yang pertama, Caosno Bisungsungmu, dilanjutkan dengan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama, Bawa Persembahanmu. Caosno Bisungsungmu, anem pasamuan, klayan lilaning ati, klawan legowo, aturna bisungsungmu kanthi sukareno. Caosno bisungsungmu dadi ajinaning bunga, minangka panuwunmu wis sing Allah. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Dan doa persembahan ini nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat pemeliharaan dan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati dan sucikan persembahan ini ya Allah, agar layak di hadapan-Mu. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, terlebih mampukan kami untuk mempersembahkan hidup dan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan tuntunan-Mu agar persembahan ini dikelola dengan baik dan hanya digunakan untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di wilayah pelayanan GKJ Bekasi. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan langkah menyusuri jalan hidup anugerah Tuhan ini dengan semangat yang bergelora bersama Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Bersehati, bersinergi, membangun iman, serta membangun persekutuan yang solid dan kuat, karena apinya tak pernah padam di dalam hidup kita. Marilah pengutusan ini kita sambut dengan bersama-sama menyanyi Api Kemuliaan. Semua umatnya dari seluruh penjuru
Marilah bersama-sama saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melanjutkan kehidupan kita, merayakan sukacita kita, merayakan ulang tahun GKJ Bekasi. Biarlah kita terima sukacita yang dari Allah yang luar biasa itu, dan biarlah kita bersama saling mengucapkan ulang tahun kita, dan kita mari mengarahkan hati, pikiran, roh kita kepada Allah, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.